selaku dosen pengampu mata kuliah trigonometri serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai grafik persamaan kutub yang beranggotakan saya, Kristi Puri Dinanti dengan akhiran NIM 019 dan teman saya Siti Oliva Hidayat dengan akhiran NIM 017. Dan saya Fatimah Leila dan Lutfia dengan NIM 2102101011018. Dan saya Febiana Lestari dengan akhiran NIM 020. Dan selanjutnya untuk grafik persamaan kutub ada 4 poin. Pada 11.5.1 yaitu grafik persamaan kutub, 11.5.2 menggambar grafik persamaan kutub, 11.5.3 titik potong grafik persamaan kutub, 11.5.4 sketsa daerah pada bidang XY dijelaskan oleh himpunan. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Febiana Lestari. Dipersilahkan. Mohon maaf, Puri. Yang pertama saya. Ya, dipersilakan untuk Siti Khalifah. Ya, terima kasih. 11.5.1 Grafik persamaan kutub. Grafik persamaan dalam koordinat kutub adalah himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya, satu titik P, R, θ berada pada grafik persamaan jika dan hanya jika ada representasi dari P, mengatakan R aksen, θ aksen seperti yang R aksen dan θ aksen memenuhi persamaan. Contoh 11.5.1 gambarkan persamaan polar berikut. Soal pertama yaitu R sama dengan 4. Penjelasannya, dalam persamaan ini di mana R atau jari-jari 4 dengan θ sembarang atau bebas. Dan selanjutnya, secara grafis ini pada gambar ini, kita menentukan semua titik dengan jarak atau jari-jari 4 satuan dengan berada di titik asal. Di mana pada gambar ini titiknya itu dapat kita teruskan gambar hingga membentuk suatu lingkaran pada gambar tersebut. Dengan jari-jari 4 dan berpusat pada titik asal. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu teorema 11.8, grafik konstanta R dan θ memperkirakan A dan alfa adalah konstanta. A tidak boleh sama dengan 0. Pernyataan pertama, grafik persamaan kutub R sama dengan A pada bidang kartesian terdapat lingkaran yang berpusat di asal radius mutlak A. Kemudian grafik persamaan kutub θ sama dengan alfa pada bidang kartesian adalah garis yang mengandung sisi terminal dari alfa ketika diplot dalam posisi standar. Pembuktiannya yaitu misalnya kita mempunyai titik P, R, θ. Nah, pernyataan pertama tadi kan R sama dengan A. Kita mempunyai garis OA sama atau OA ini atau sama dengan X dan AB sama dengan Y. Kemudian sudut BOA ini adalah θ. Dari sini kita dapat menyatakan bahwa sin θ yaitu Y per A atau Y per R. Karena R sama dengan A, maka Y per A. Sehingga Y sama dengan A sin θ. Kemudian cos θ sama dengan X per A, sehingga X sama dengan A cos θ. Kemudian disubstitusikan pada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Menghasilkan A cos θ kuadrat ditambah A sin θ kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat dikali cos θ kuadrat ditambah A kuadrat dikali sin θ kuadrat sama dengan A kuadrat.
Kemudian karena ini ada A kuadrat, kita bisa keluarkan A-nya, A kuadratnya menjadi A kuadrat dikali cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat sama dengan A kuadrat. Sehingga cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita telah membuktikan persamaan identitas trigonometri. Maka dapat dibuktikan bahwa R atau A itu adalah jari-jari suatu lingkaran. Kemudian kita mempunyai theta itu sama dengan alfa. Anggaplah theta itu adalah alfa. Jika kita ingin mendapat suatu garis yang melewati titik asal atau 0,0 dan P ini, jika R-nya sama dengan 0, kan jika lingkaran itu dengan jari-jari sama dengan 0 itu, maka dia adalah berupa suatu titik. Dan untuk R yang lain atau X, Y ini, maksudnya X, Y ini itu berkoordinat di R cos alfa, R sin alfa. Maka dapat dibentuk suatu garis dengan gradien M sama dengan Y per X atau sama dengan R sin alfa per R cos alfa sama dengan tan alfa. Sehingga persamaan garis atau sisi terminalnya ini yaitu Y sama dengan tan alfa. Selanjutnya, misalkan kita ingin membuat grafik R sama dengan 6 cos theta. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mempercayai bahwa theta-nya itu variabelnya bebas atau sembarang. Dan R-nya itu variabel terikat. Kemudian dapat dikatakan bahwa R sama dengan F theta. Kan dalam persamaan polar ini itu R sama dengan F theta. Kan kalau jika di persamaan bidang kartesius itu Y sama dengan Fx, kalau di polar ini R sama dengan F theta. Nah, langkah pertamanya ini membuat tabel seperti di bawah ini. Kita menentukan theta-nya kan bebas. Yang pertama, theta-nya kita misalkan 0. Disubstitusikan pada R sama dengan 6 cos theta, itu akan R-nya itu menghasilkan 6. Sehingga R, theta-nya yaitu 6,0. Kemudian theta-nya pi per 4 disubstitusikan menghasilkan R sama dengan 3 akar 2, sehingga R, theta-nya yaitu 3 akar 2, pi per 4. Kemudian dengan theta pi per 2 menghasilkan, jika disubstitusikan menghasilkan R sama dengan 0, sehingga R, theta-nya yaitu 0, pi per 2. Kemudian theta-nya 3 pi per 4 menghasilkan R sama dengan min 3 akar 2, sehingga R, theta-nya yaitu min 3 akar 2, 3 pi per 4. Kemudian dengan theta pi menghasilkan R sama dengan min 6, sehingga R, theta-nya yaitu min 6,4. Min 6, pi. Kemudian theta 5 pi per 4 menghasilkan R sama dengan min 3 akar 2, sehingga R, theta-nya yaitu min 3 akar 2, 5 pi per 4. Kemudian theta-nya 3 pi per 2 menghasilkan R sama dengan 0, sehingga R, theta-nya yaitu 0,3 pi per 2. Selanjutnya 7 pi per 4 menghasilkan R-nya 3 akar 2, sehingga R, theta-nya yaitu 3 akar 2,7 pi per 4. Selanjutnya yang terakhir yaitu 2 pi menghasilkan R sama dengan 6, sehingga R, theta-nya yaitu 6,2 pi. Nah, ini kan ada 9 pasangan terurut. Namun kita hanya mendapatkan 4 titik berbeda pada grafik ini. Karena ini kan ada yang 0, ada yang sama gitu, tapi cuman berbeda negatifnya.
tahap pertama yaitu kami membuat grafik satu siklus R sama dengan 6 cos theta pada bidang theta R dan menggunakannya untuk membantu membuat grafik persamaan pada bidang XY. Nah, kita kan melihat bahwa theta berkisar dari 0 hingga pi per 2, 0 hingga pi per 2. Nah, R-nya itu berkisar dari 6 dan hingga 0. Nah, pada bidang XY, ini berarti bahwa kurva dimulai dari 6 unit dari titik asal. Titik asalnya kan ini, dimulai dari titik asal. 6 unit dimulai dari titik asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada tetanya itu 0. Tetanya kan di sini 0. Kemudian secara bertahap kembali ke titik asal. Pada saat kurva mencapai sumbu Y, pada tetanya itu pi per 2. Sehingga gambarnya itu terlihat seperti setengah lingkaran. Kemudian pada bidang R, panah ditarik dari sumbu theta ke kurva R. Ke kurva R 6 cos theta. Ini kan di sini 0 ya. Tetanya kan 0. Tetanya kan 0. Kemudian ditarik ke sumbu R sejauh 6. R-nya kan 6. Kalau di sini kan pi per 2 dengan tetanya kan tetanya kan pi per 2. Kemudian karena R-nya 0 berarti titiknya berada di sini. Nah, cara ini adalah cara yang kurang tepat untuk menghasilkan grafik daripada menghitung nilai fungsi sebenarnya, tetapi cara ini jauh lebih cepat. Selanjutnya kita ulangi prosesnya, tapi sebagai dari rentang tetanya itu dari pi per 2 ke pi. Di sini R-nya itu bernilai negatif. Karena bernilai negatif, maka grafiknya itu berada pada kuadran 4. Nah, tadi kan pi dari pi per 2 ke pi. Ini kan tadi pi per 2 ya. Itu ditarik ke pi. Ini pi per 2 dengan tetanya kan 0, kemudian ditarik hingga ke pi dengan radiusnya itu min 6. Kalau di bidang theta R ini kan pi per 2, tetanya pi per 2 dengan radiusnya 0, kemudian yang pi ini tetanya pi ditarik hingga ke radius min 6 pada sumbu R. Selanjutnya, karena tetanya berkisar dari pi sampai dengan 3 pi per 2, R-nya ini kan masih negatif. Yang berarti grafik ditelusuri dalam kuadran 1. Mengapa? Karena pi-nya ini kan semakin naik ya. Dari pi ke 3 pi per 2 ini kan semakin naik. Kan tadi pas tahap 2 itu dari kuadran 4, kemudian naik karena pi-nya naik, maka kuadrannya jadi di kuadran 1. Nah, sejak nilai mutlak R untuk nilai-nilai ini dari theta tepat dengan nilai R untuk theta di 0, pi per 2, kita dapat mengetahui bahwa kurva itu mulai berulang kembali dengan dirinya sendiri pada titik ini. Maksudnya itu dia mulai berulang kembali seperti tahap yang pertama tadi. Selanjutnya kami menemukan bahwa ketika 3 pi per 2 lebih dari sama dengan theta dan 2 pi kurang dari theta kurang dari sama dengan 2 pi, kita telusuri kembali bagian kurva di kuadran 4. Jadi setelah menelusuri kembali pada kuadran 1, pada tetanya 3 pi per 2 hingga 2 pi, dia menelusuri kembali pada kuadran 4. Yang pertama kita telusuri keluar sebagai pi per 2
hingga 2pi. Ini pi per 2, ini 2pi. Nah, jadi kita dapat memverifikasi bahwa memplot setiap rentang theta di luar interval 0,pi, maksudnya di luar 0,pi itu, maksudnya jika 0,pi per 2 atau 0,3 pi per 2 itu akan menghasilkan penarikan kembali atau kurvanya itu akan berulang kembali. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu 11.5.2 menggambar grafik persamaan kutub. Diberikan dua contoh soal tentang untuk menggambar persamaan kutub. Untuk penyelesaian yang pertama, kita selesaikan contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Jadi, gambarkan persamaan kutub pada R sama dengan 4 dikurangi 2 sin theta. Untuk penyelesaiannya, tahap pertama yaitu menggambar siklus R sama dengan 4 dikurangi 2 sin theta pada sumbu theta R. Nah, untuk membantu memvisualisasikan apa yang terjadi secara grafik, kita bagi nilai theta dalam rentang tertutup 0 sampai 2pi menjadi 4 subinterval, yakni rentang tertutup 0, theta dengan rentang tertutup 0 sampai pi per 2, pi per 2 sampai pi sampai 3 pi per 2, dan 3 pi per 2 sampai 2pi. Nah, sebelumnya kita harus mencari nilai R-nya terlebih dahulu untuk menentukan titik koordinatnya. Jadi kita masukkan masing-masing nilai theta pada persamaan R sama dengan 4 dikurangi 2 sin theta. Untuk theta sama dengan 0, maka R sama dengan 4 dikurangi 2 sin theta. 4 dikurangi 2 sin, tetanya kita substitusikan 0. Jadi 4 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 4. Untuk tetanya pi per 2, maka R-nya sama dengan 4 dikurangi 2 sin pi per 2 sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk tetanya pi, R-nya 4 dikurangi 2 sin pi sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 4. Untuk tetanya 3 pi per 2, R-nya 4 dikurangi 2 sin 3 pi per 2 sama dengan 4 dikurangi 2 dikali negatif 1 sama dengan 6. Untuk tetanya 2pi, R-nya sama dengan 4 dikurangi 2 sin 2pi sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, untuk lebih jelasnya kita buatkan tabel pada gambar di samping ini. Terlihat bahwa titik koordinat ketika tetanya 0, maka R-nya 4. Jadi titik koordinat R, tetanya 4,0. Dan sampai 2pi, ketika tetanya 2pi, itu R-nya kan 4. Jadi R, tetanya itu 4,2pi. Nah, untuk menggambarkan grafik persamaan kutub, yang pertama kita gambarkan dulu pada bidang theta R. Jadi, ini yang pertama kita gambarkan grafik pada rentang 0 sampai pi per 2. Jadi kita masukkan tetanya itu kan 0. Kita tarik garis sampai R-nya itu 4. Setelah itu, ketika tetanya pi per 2, kita tarik garis hingga R-nya itu 2. Jadi terlihat bahwa R-nya itu menurun dari 4 ke 2. Dan untuk menggambarkan grafik pada bidang XY, kita masukkan tetanya itu kan 0. Jadi R-nya itu 4, jadi 4 unit ke kanan. Dan setelah itu, kita tarik jari-jari R-nya itu kan 2, kita tarik 2, dan tetanya itu kita rotasikan sebesar 90 derajat. Pi per 2 itu kan 90 derajat. Jadi kita rotasikan sebesar 90 derajat atau pi per 2. Untuk tahap kedua, kita menggambarkan grafik dengan rentang pi per 2 sampai pi. Jadi, tadi kan grafik
tadi kan untuk titik pi per 2, nilai theta untuk pi per 2 ini sudah digambarkan. Jadi kita akan menggambarkan pada tetanya pi. Jadi ketika tetanya pi, kita gambarkan pada grafik bidang theta R. Jadi kita gambarkan pada ketika tetanya pi, kita tarik garis sampai R-nya itu 4. Dan kita lihat bahwa ketika tadi kan tetanya pi per 2 itu R-nya kan 2. Jadi bisa kita lihat bahwa R meningkat dari 2 ke 4. Dan untuk menggambar grafik pada bidang XY-nya, kita tarik jari-jarinya itu sebesar 4. Terus kita rotasikan itu sebesar pi 180 derajat. Dan untuk tahap ketiga, pada interval pi sampai 3 pi per 2, R meningkat dari 4 ke 6. Kita masukkan 3 pi per 2. Pada grafik bidang theta R, kita masukkan 3 pi per 2, sampai kita tarik garis, sampai R menuju 6. Jadi kita bisa lihat kan, R meningkat dari 4 yang awalnya 4 ke 6. Terus kita gambarkan pada grafik bidang XY. Kita gambarkan, kita rotasikan sebesar 3 pi per 2. 3 pi per 2 itu kan sekitar 270 derajat. Jadi kita rotasikan sebesar 270 derajat dengan jari-jarinya itu 6. Next. Pada tahap keempat, yaitu theta memiliki nilai dengan rentang 3 pi per 2 sampai 2 pi. Jadi kita gambarkan yang tetanya itu 2 pi. Theta 2 pi itu kan R-nya 4. Jadi kita gambarkan pada grafik theta R, ketika tetanya 2 pi kita tarik garis ke atas sampai R-nya itu 4. Dan kita dapat melihat bahwa R-nya itu berkurang, yang awalnya 6 kembali lagi ke 4. Dan kita gambarkan pada grafik bidang XY, kita rotasikan sebesar 2 pi 360 derajat dengan jari-jarinya itu 4. Jadi untuk tahap kelima ini, ketika kita menggambarkan nilai theta di luar interval 0 sampai 2 pi, nanti grafiknya akan berulang. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu R sama dengan 5 sin 2 theta. Seperti biasa, kita mulai dengan membuat grafik siklus fundamental R sama dengan 5 sin 2 theta pada bidang theta R. Dalam hal ini, theta berkisar 0 sampai pi. Karena kan itu sin 2 theta, jadi ketika tetanya dimasukkan pi, itu kan sudah 2 pi. Jadi kita misalkan kalau tetanya itu berkisar 0 sampai pi. Jadi jadi kami membagi interval menjadi subinterval untuk membantu dengan grafiknya, yaitu dengan rentang 0 sampai pi per 4, pi per 4 sampai pi per 2, pi per 2 sampai 3 pi per 4, dan 3 pi per 4 sampai pi. Sebelumnya untuk menggambar grafik, kita harus menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu dengan mencari nilai R-nya. Jadi, untuk tetanya sama dengan 0, R-nya sama dengan 5 sin 2 theta. Jadi 5 sin 2 dikali tetanya kita masukkan 0. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan untuk tetanya pi per 4, maka R sama dengan 5 sin 2 theta sama dengan 5 sin 2 dikali pi per 4 sama dengan 5. Untuk tetanya pi per 2, maka R-nya itu sama dengan 5 sin 2 theta sama dengan 5 sin 2 dikali pi per 2, itu sama dengan 0. Untuk tetanya 3 pi per 4, R-nya itu sama dengan 5 sin 2 theta, sama dengan 5 sin 2 dikali 3 pi per 4,
sama dengan negatif 5. Untuk tetanya itu pi, maka R-nya sama dengan 5 sin 2 teta. 5 sin 2 dikali pi sama dengan 0. Dan untuk lebih memperjelas, kita buatkan tabel pada gambar di samping ini. Jadi untuk tetanya 0, itu kan R-nya 0. Jadi titik koordinat R, tetanya 0,0. Dan untuk tetanya pi, R-nya kan 0. Jadi R, tetanya itu 0, pi. Dan untuk menggambarkan grafiknya, kita gambarkan terlebih dahulu pada grafik teta R. Pada bidang teta R. Jadi ketika tetanya 0, itu R-nya itu tetap 0. Jadi di titik ini. Kalau tetanya pi per 4 itu kan R-nya 5. Jadi kita tarik garis menuju R itu sama dengan 5. Ini kan yang pertama kita gambarkan grafiknya pada rentang 0 sampai pi per 4 terlebih dahulu. Jadi dapat kita lihat pada grafik teta R, ini R-nya itu meningkat dari 0 ke 5. Terus pada grafik bidang SY-nya itu tetanya kan 0. Jadi rotasikan 0 derajat dan R-nya itu ya 0. Terus untuk pi per 4-nya itu tetanya kan pi per 4. Pi per 4 itu kan sekitar 45 derajat. 45 derajat kita rotasikan sebesar 45 derajat dengan jari-jarinya itu 5. Gambarnya seperti di bawah ini. Untuk tahap kedua, kita akan menggambarkan jika theta dengan rentang pi per 4 sampai pi per 2. Jadi pi per 4 tadi kan sudah digambarkan. Jadi kita mencari jika tetanya itu pi per 2. Tadi kan pada tabel terlihat bahwa jika tetanya pi per 2 itu R-nya 0. Pertama kita gambarkan pada teta R-nya itu ketika tetanya pi per 2, kita tarik garis sampai ke R-nya 0. Jadi di titik itu. Setelah itu, kita dapat melihat bahwa jari-jarinya itu menurun. Yang awalnya 5 menurun ke 0. Setelah itu kita gambarkan pada grafik bidang XY-nya, kita rotasikan sebesar pi per 2, 90 derajat dengan jari-jarinya itu 0. Jadi kembali lagi ke titik asalnya 0. Untuk tahap ketiga, theta itu dengan rentang pi per 2 sampai 3 pi per 4. Jadi 3 pi per 4, untuk tetanya 3 pi per 4, itu kan R-nya negatif 5. Jadi kita tarik garis ke bawah sini kan negatif, jadi ke bawah negatif 5, sebesar R-nya itu negatif 5. Dan kita dapat melihat bahwa R-nya itu turun dari 0 menuju ke negatif 5. Dan untuk grafik bidang XY-nya, kita dapat menggambarkan, yaitu ketika tetanya 3 pi per 4, 3 pi per 4 itu kan sebesar 135 derajat. Nah, kita rotasikan 135 derajat ini dengan jari-jarinya itu negatif 5. Karena kan negatif itu di kuadrat 4 searah dengan jarum jam. Dan untuk tahap keempat, untuk 3 pi per 4 kurang dari 0 kurang dari pi, itu maksudnya dengan rentang 3 pi per 4 sampai pi, itu terlihat R meningkat dari negatif 5 ke 0. Jadi kita substitusikan pi. Theta pi itu kan R-nya 0. Jadi di titik pi. Di sana ya itu. Terus dapat kita lihat kan kalau R-nya itu meningkat dari negatif 5 itu ke 0. Setelah itu kita gambarkan grafik pada bidang XY-nya. Jadi kita rotasikan sebesar pi.
180 derajat. Tadi kan dari 3pi per 4, jadi kita rotasikan sampai pi. Dengan jari-jarinya 0, jadi kembali lagi. Jadi untuk ketika kita menyelesaikan selang interval lebih dari 0 sampai pi, itu grafiknya akan berulang seperti pada gambar di bawah ini. Dan ini grafik untuk gambar untuk grafik terakhir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya 11.5.3, titik potong grafik persamaan kutub. Contoh 11.5.3, tentukan titik potong grafik persamaan pola berikut. 1. R sama dengan 2 sin theta, dan R sama dengan 2 min 2 sin theta. Itu penyelesaiannya pertama menggunakan prosedur dalam contoh 11.5.2, yaitu menggambar R sama dengan 2 sin theta, yang mana titik pusatnya berada di titik 0,1 dengan jari-jari 1. Selanjutnya gambar grafik R sama dengan 2 min 2 sin theta, yaitu berbentuk kardioda. Selanjutnya, dari gambar itu kita tahu bahwa ada tiga titik, yaitu ini titik perpotongannya ada 3. Yang pertama itu ada di kuadran pertama, yang kedua itu ada di kuadran kedua, yang ketiga itu ada di titik asal. Selanjutnya itu kita membuat dari titik-titik itu kita buat representasi bahwa dari 3 itu P, yaitu R, theta yang memenuhi R sama dengan 2 sin theta. Jika P juga berada pada grafik R sama dengan 2 min 2 sin theta, maka P memiliki atau mungkin berbeda representasinya. P, R aksen, theta aksen yang memenuhi R aksen sama dengan 2 sin theta aksen. Pertama-tama mencoba menemukan titik representasi tunggal P, R, theta. Yang memenuhi R sama dengan 2 sin theta dan R sama dengan 2 min 2 sin theta. Dengan asumsi bahwa kan tadi kalau jika P juga berada pada grafik R sama dengan 2 min 2 sin theta, diasumsikan itu sama, P-nya itu R, theta. Yaitu dengan samakan ekspresi R yang memberikan 2 sin theta. 2 sin theta sama dengan 2 min 2 sin theta. Jika diselesaikan menjadi sin theta sama dengan setengah. Selanjutnya itu kita mencari theta dengan sin theta. Sin theta itu sama dengan setengah. Sin theta sama dengan pi per 6 plus 2 pk. Atau 5pi per 6 plus 2 pk. Lalu kita substitusikan dengan K bilangan bulat. Tetanya pi per 6 itu kalau disubstitusikan dengan R sama dengan 2 sin theta, itu hasilnya menjadi 1. Yang juga merupakan nilai yang kita peroleh ketika kita mensubstitusikan R sama dengan 2 min 2 sin theta. Kan sama aja. Itu kan ini 2 min, ini kan 2 sin theta, ini 2 sin theta kan hasilnya 1. Jadi kan hasilnya sama 1. Selanjutnya oleh karena itu kan 1, pi per 6 adalah satu representasi untuk titik potong di kuadran pertama. Jadi untuk titik potong yang kuadran kedua itu bisa mencoba
Theta sama dengan 5 pi per 6. Itu kan tadi sudah ditemukan bahwa R-nya itu sama dengan 1. Jadi itu titiknya itu 1,5 pi per 6. Bahwa kan titik yang ketiga itu kan berada di titik asal, yaitu di titik asal. Jadi representasinya itu kan tetanya itu 0. Jadi hasilnya 0, 0, theta untuk setiap sudut theta. Mulai dari titik asal ketika theta sama dengan 2 dan kembali menjadi theta sama dengan pi. Titik asal dengan tepat ketika theta sama dengan pk. Yaitu maksudnya itu theta sama dengan pk. Itu kan 0 derajat atau 0 derajat ditambah 2 pk. Seperti itu. Itu tetanya itu, paham. Itu theta menjadi pk. Itu untuk bilangan bulat K. Terus kurva R sama dengan 2 min 2 sin theta mencapai titik asal ketika theta sama dengan pi per 2. Titik asal ini. Pi per 2 itu setengah. Itu hasilnya sama aja dengan tadi 1. Pi per 2 itu 90. 1, ya. Itu maksudnya ini titik asalnya itu tetanya itu pi per 2. Itu ketika theta sama dengan pi per 2 plus 2 pk untuk bilangan bulat K. Tidak ada nilai interjen dari K di mana pk sama dengan pi per 2 plus 2 pk. Oh, ini maksudnya itu kalau theta itu sama dengan pk. Dari ini kita transitifkan menjadi pk sama dengan pi per 2 plus 2 pk. Yang nanti hasilnya pk sama dengan pi per 2 plus 2 pk. Nanti itu semua ruas kanan ruas kirinya dikalikan 2. Jadi kan 2 pk sama dengan pi plus 4 pk. Jika jika 2 pk ini semua ruasnya dikurangi 2 pk, kan hasilnya 0 sama dengan pi plus 2 pk. Nanti ini kan 2 pk sama dengan min pi. Nanti ini semua ruasnya dibagi pk. Jadi kan 2k sama dengan min 1. Yang berada asal pada kedua grafik. Titik tidak pernah tercapai secara bersamaan. Jadi titik potongnya itu 1, pi per 6 sama 1,5 pi per 6 dan titik asal. Selanjutnya. Yang soal nomor 2. R sama dengan 3 dan R sama dengan 6 cos 2 theta. Sama seperti sebelumnya, menggunakan prosedur contoh 11.5.2 menggambar grafik R sama dengan 3. Yaitu yang mana titik pusatnya itu ada di 0,0 atau titik asal. Dan jari-jarinya 3. Selanjutnya menggambar R sama dengan 6 cos 2 theta yang berbentuk mawar yang berdaun 4. Selanjutnya, itu kan dari gambar itu kan ada 8 titik. Ini 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap kuadrannya itu kan ada 2 titik. Sehingga kita coba menggunakan sifat transitif. Yang mana ini 3 sama dengan, dari ini sifat transitif ini 3 sama dengan 6 cos 2 theta. Cos 2 theta itu sama dengan 1 per 2. Seperti itu kan. Selain kan cos 2 theta itu kan sama dengan cos pi per 6.
Jadi itu kan 2 theta sama dengan pi per 6 plus 2 pi k. Semua ruasnya itu dibagi 2. Pi per 3. Bukan pi per 3. Setengah itu kan pi per 3. Semua ruasnya itu dibagi 2. Jadi itu theta sama dengan pi per 6 plus pi k. Ini asalnya dari mana pi k itu? Atau theta sama dengan 5 pi per 6 plus pi k. Kan apa yang hasilnya setengah itu kan tetanya itu ininya tuh cos 2 theta sama dengan kan setengah. Bisa juga cos sama dengan 2 theta sama dengan 5 pi per 3. 5 pi per 6 itu sama seperti ini. Semua ruasnya dibagi 2, jadi kan theta sama dengan 5 pi per 6 plus pi k. Untuk bilangan bulat k. Dari solusi itu kan mendapatkan R-nya itu 3. Pi per 6. Pi per 6 disubstitusikan dengan ini. Itu sama aja, bukan, 3. Ini kan karena ini juga 3, langsung tidak usah pakai substitusikan karena udah diketahui R sama dengan 3. Jadi 3, pi per 6, 3,5 pi per 6, 3,7 pi per 6 titiknya, dan 3,11 pi per 6. Kan ini kan ada 8 titik. Selanjutnya itu mencari 4 titik lainnya. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Untuk menemukan koordinat 4 titik sisanya itu, kita buat materi sebelumnya itu yang 11.4, kalau R itu tidak sama dengan 0, itu maka keduanya bisa menggunakan ini, R sama dengan R aksen dan R sama dengan R aksen. Pertama itu mencoba R sama dengan R aksen. Maka tetanya itu kan materi sebelumnya itu kan R sama dengan R aksen, theta sama dengan theta itu sama dengan ini 2 pi k. 2 pi k. Jadi kan ada kemungkinan titik potong P memiliki representasi R, theta yang memenuhi R sama dengan 3, dan representasinya lain itu kan kalau sebelumnya itu kan R, theta. Kalau ini kan R sama dengan R aksen. Jadi itu R, theta plus 2 pi k. Seperti itu. Untuk beberapa bilangan bulat. Jadi kan kalau tadi itu kan sama dengan R sama dengan 6 cos 2 theta. Karena mencoba dengan R sama dengan R aksen, jadi tetanya itu dirubah menjadi theta plus 2 pi k. Yang mana kita buktikan pakai rumus R sama dengan R aksen itu apa merubah cosnya gitu. Itu sehingga itu nanti itu tetanya kan diganti theta plus 2 pi k menjadi ini. Kalau membuktikannya gini. Cos kan ini cos 2 theta kan. Ini kan theta aslinya kan. Diubah menjadi ini. Jadi kan cos 2 kali theta plus 2 pi k sama dengan cos 2 theta plus pi k sama dengan cos theta. Kan kalau konstantanya dimasukkan bilangan bulatnya kan nanti sama aja satu putaran kan, pi k. Hingga akan menghasilkan cos 2 theta. Kembali lagi dengan yang sebelumnya. Karena untuk ini persamaan R sama dengan 6 cos 2 theta plus 2 pi k direduksi menjadi persamaan yang sama kita miliki sebelumnya, yaitu ini R sama dengan cos 2 theta. Kan sama aja, ini sama ini itu hasilnya ini. Jadi itu sama aja. Yang berarti kita tidak mendapatkan solusi tambahan. Selanjutnya.
kita selanjutnya itu rubah. Kan tadi itu kan sama aja sih persamaannya. Jadi itu nanti hasilnya itu sama dengan sebelumnya yang 3, pi 3, pi per 3, 3,2 pi per 3 sama sebelumnya. Jadi kita itu nyoba lagi dengan R sama dengan min R aksen, yang mana theta aksennya itu ini, theta plus 2K plus 1 kali pi untuk bilangan bulat K. Jika kita dapat memenuhi titik P yang memiliki representasi R, theta yang memenuhi R sama dengan 3 dan lainnya. Kan kalau tadi itu kan ada R, theta. Karena kita pakai R aksen itu, kita jadi R theta plus 2 pi K. Karena ini min R aksen, jadi R, min R, ini theta plus 2K plus 1 pi yang memenuhi R sama dengan 6 cos 2 theta. Karena tadi itu R-nya kan ini dirubah menjadi min R. Jadi ini disubstitusi. R-nya itu dirubah menjadi R ini, akan menjadi ini. Dan 6 cos 2 theta, theta-nya itu dirubah menjadi ini. Jadi ini 2 kali theta plus 2K plus 1 pi. Kita coba buktikan bahwa itu kita mensubstitusikan ini itu tidak akan merubah dengan sebelumnya. Jadi itu cos 2 theta, ini kan 2 theta aslinya, theta. Dirubah kan, disubstitusikan dengan ini. Menjadi theta plus 2 kali theta plus 2K plus 1 pi. Sama dengan cos 2 theta plus 2K plus 1 pi kali 2 pi. K-nya itu kan bisa disubstitusikan dengan bilangan bulat K yang menghasilkan cos 2 theta. Berarti itu tidak merubah persamaan sebelumnya. Jadi kita mencari R-nya dengan ini nih. R sama dengan 6 cos 2 kali theta plus 2 pi 2K plus 1 kali pi. Lalu itu kita, karena ini itu sama dengan ini, kita langsung jadi min R sama dengan 6 cos 2 theta. Atau R sama dengan min 6 cos 2 theta. Dengan menggabungkan persamaan R sama dengan 3 yang menghasilkan ini sama ini itu ditransitif. Jadi kan 6 cos 2 theta sama dengan 3. Cos 2 theta sama dengan 1/2. Min 1/2 itu berada di pi per 3. Ini. Cos 2 theta, cos min setengah itu sama aja 2 pi per 3. Pi per 3-nya, ini salah ini. Ini kan cos 2 theta itu sama dengan min setengah. 2 theta itu sama dengan 2 pi per 3 plus 2 pi K. Untuk mencari tetanya kan sama tadi. Langsung 2 pi per 6 plus 4 pi K. Itu. Ini salah ini. Ini salah sepertinya. Dari solusi itu kan kita bisa tahu yang mana saja yang hasilnya ini, min setengah. Ini salah ini. Ini hasilnya setengah. Dan 4 pi per
4pi per 3 sama 5. Ini salah. Ini setengah. Jadi kita dapatkan min 3,2pi per 3 sama min 3,4pi per 3. Selanjutnya. Dari contoh di atas itu kita tahu pedoman mencari titik potong grafik persamaan kutub untuk menemukan titik potong grafik dua persamaan kutub E1 dan E2, yaitu dengan langkah-langkahnya buat sketsa grafik dari E1 dan E2, periksa untuk melihat apakah kurva berpotongan di titik asal atau kutub. 2. Selesaikan untuk pasangan R, θ yang memenuhi keduanya E1 dan E2, yaitu yang ketiga menggantikan θ plus 2πk untuk θ di salah satu dari E1 atau E2 tetapi tidak keduanya jika menggunakan R sama dengan R aksen, dan selesaikan untuk pasangan R, θ yang memenuhi kedua persamaan. Catatan bahwa K itu adalah bilangan bulat. Pengganti min R ini pengganti min R untuk R dan θ plus 2πk untuk θ. Ini salah sepertinya sebelumnya. Slide sebelumnya. Oh ini. Selanjutnya. Ini kan θ plus 2k plus 1pi. Untuk ini, pengganti min R untuk R. Yang tadi itu R sama dengan min R aksen, menjadi itu θ, harusnya ini θ plus 2k plus 1pi untuk θ di salah satu E1 atau E2, tetapi tidak keduanya untuk memecahkan pasangan R, θ yang memenuhi kedua persamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 11.5.4. Sketsa daerah pada bidang XY dijelaskan oleh himpunan. Contoh 11.5.4. Yang pertama, di mana himpunan koordinat R, θ, di mana R dimulai dari 0 hingga kurang dari 5 sin 2 θ, dan θ dimulai dari 0 hingga kurang dari pi per 2. Cara penyelesaiannya yaitu pada contoh ini sudah digambarkan atau sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya pada contoh 11.5.2 nomor 2 bahwa grafik R sama dengan 5 sin 2 θ adalah bunga mawar. Jadi kita dapat misalkan daerah pada bunga mawar itu seperti gambar tersebut itu misalkan daerah S, di mana daerah S itu terbentuk dari sebuah kurva yang didefinisikan pada koordinat tertentu. Koordinat tertentu itu R, θ, di mana R-nya pada interval tertutup yang 0 hingga 5 sin 2 θ. Atau dapat didefinisikan R-nya dipengaruhi oleh fungsi 5 sin 2 θ tersebut. Dan untuk θ-nya sudah terdefinisi pada interval selang tertutup yang 0 hingga pi per 2. Jadi, sketsa pada himpunan soal nomor 1 ini seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya. Nomor 2, himpunan R, θ di mana R 3 hingga kurang dari atau sama dengan 6 cos 2 θ. Dan θ-nya 0 hingga kurang dari atau sama dengan pi per 6. Penjelasannya pada contoh soal ini sudah dijelaskan mengenai bentuk gambar dari soal nomor 2 contoh 11.5.3. Dengan kita misalkan untuk menjadi 3 wilayah, dan pertama itu wilayah 1, dan selanjutnya wilayah 2, dan terakhir wilayah 3. Dengan kita ketahui bahwa R sama dengan 3 dan R sama dengan 6 cos 2 θ.
dengan berpotongan di theta sama dengan pi per 6. Dengan begitu, kita melihat bahwa dari perpotongan tersebut, titik-titik di luar pada lingkaran, sejak R lebih dari atau sama dengan 3, sini, R lebih dari atau sama dengan ini, 3, di sini. Ini termasuk dalam sebuah himpunan, dan di saat R kurang dari atau sama dengan 6 cos 2 theta, yaitu berada di dalam atau di atas mawar di sini. Jadi himpunannya di sini. Jadi yang masuk ke dalam sebuah arsiran atau himpunan penuhnya itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 di sini. Sehingga pada bidang XY dengan himpunan soal nomor 2 ini dapat diketahui terdapat di wilayah 3 pada gambar samping tersebut. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa raise hand. Ya, oke, silakan. Saya catat yang bertanya juga. Banyak ya. 3, Medinda, Afni, Julia, Siva, Alfiatul, Bima. Ya, banyak. Memang menarik ini ya. Gambarnya bagus-bagus juga. Mungkin bisa Afni Nur Rasidah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya minta tolong diperlihatkan slide 23. Nah, ya, saya ingin bertanya mengenai 3 titik perpotongan. Itu kan 1, pi per 6, 1,5 pi per 6, dan titik asal. Itu kok R-nya itu sama-sama 1, bukannya min 1 ya? Yang di kuadran kedua, yang 5 pi per 6. Kok bisa 1 itu dari mana? Izin menjawab. Kan sumbu X itu kan anggotanya itu kan sudut. Kalau sumbu Y itu kan bilangan bulatnya. Iya, tapi kan ini 1, ini min 1, enggak min 1,5 pi per 6 apa? Iya, itu sebetulnya min 1, kurang minnya. Oh, iya, jadi yang benar 1, pi per 6, kemudian min 1,5 pi per 6 dan titik asalnya ya. Iya. Ya, saya ingin bertanya lagi pada slide 24. Nah, ini yang tetanya kan sama dengan pi per 6 plus pi k. Nah, itu jika tetanya diganti dengan negatif pi per 6 plus pi k itu apakah boleh? Karena tadi saya menghitung ya, itu nanti titiknya itu sama saja. Apakah boleh? Izin menjawab boleh. Iya, boleh. Itu artinya sama seperti sebelumnya. Itu sama aja. Kalau itunya kalau pi per 6 itu pakai min pi per 6. Tetanya itu kan jadi kalau ini kan maaf. Ini kan ini kan theta sama dengan pi per 6 plus pi k. Kan intervalnya kan 0 sampai 2pi. Kalau k-nya itu 1, k-nya sampai k-nya itu 0, pi per 6. K-nya itu 1 sama dengan 7 pi per 6. Sudah sampai situ. Sama aja dengan theta sama dengan min pi per 6 plus pi k. Kalau k-nya itu 0 kan enggak ada kan, intervalnya kan 0 sampai 2pi. Iya. Jadi itu enggak ada. Jadi itu k-nya 1 menjadi 5pi per 6, k-nya 2 menjadi 11pi per 6. Tidak merubah. Sama mau nambahin juga yang tadi itu
maaf itu saya salah. Tiba-tiba bilang salah, itu yang slide ke 25 apa 26? Slide 26. Sama ini nggak salah ini. Ini itu aslinya ini yang salah. Untuk mencarinya ini tuh kan pakai theta sama dengan 2pi per 3 plus pk. Kita coba gunakan K-nya itu kan sama dengan 0, nggak bisa. Jadi kan, oh bisa, sama dengan 2pi per 2pi per 3. Ya, bisa. K-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 1, 5pi per 3. K-nya sama dengan 2 kan tidak bisa melebihi. Terus itu kita menggunakan theta sama dengan min 2pi per 3 plus pk. K-nya sama dengan 0 itu kan nggak bisa kan? K-nya sama dengan 1 itu sama dengan pi per 3. Ini benar ini. Ini yang benar. Pi per 3. Ya, pi per 3. K-nya sama dengan 2 itu sama dengan 6. 4pi per 3. Ini benar. Yang maksudnya salah yang ini. Maaf. Ya, jadi misalkan negatif sama positifnya itu tidak mempengaruhi ya untuk titik-titiknya. Ya, tidak mempengaruhi. Oh iya, baik, jawaban bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya mungkin Maidinda. Dipersilahkan. Baik, izin bertanya, kayaknya di slide 17 kalau nggak salah. Ya, contoh soal ini kan tadi itu yang sebelumnya ada interval yang 0 sampai 2pi, sama yang di soal ini pakai yang 0 sampai pi. Nah, itu kapan kita pakai interval yang 0 sampai 2pi sama yang 0 sampai pi? Baik, izin menjawab. Untuk soal yang kedua ini kan 5 sin 2 theta. Jadi untuk 2 theta, jadi kita akan mengambilnya jika theta berkisar 0 sampai pi. Jadi jika dimasukkan pi pada persamaan R, 5 sin 2 theta itu kan jadinya 2pi. Jadi sama saja sama soal yang pertama tadi. Soal yang pertama tadi kan cuma sin theta. Jadi tetanya itu berkisar dari 0 sampai 2pi. Gimana? Jadi kalau soalnya itu 2 theta, pakai kisarannya 0 sampai pi gitu ya? Iya, tapi bisa 2pi kayak gitu. maksudnya bisa saja 0 sampai 2pi, tapi kan di luar sudut istimewa, maksudnya kan 360 derajat gitu, jadi akan lebih sulit. Jadi lebih baik 0 sampai 2pi, dan untuk sin 2 tetanya itu lebih baik 0 sampai pi. Tapi nanti grafiknya itu tetap sampai 2pi kalau digambarkan ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya Alfiatul Hidayah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide ini. Itu kan kita mempartisi interval menjadi subinterval untuk membantu dengan grafiknya. Nah, itu kan tadi berbeda-beda ya. Ada yang dengan antara 0 dan pi per 4, terus pi per 4 hingga pi per 2, terus ada tadi yang beda itu ada yang 0 ke pi per 2. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menentukan subinterval yang tepat? Baik, izin jawab. Tadi kan contoh soal yang pertama, Feb. Ini kan dibagi menjadi 4 subinterval. Dengan tetanya itu kan sin theta.
Persamaannya kan 4 dikurangi 2 sin theta. Jadi kan tetanya itu berkisar 0 sampai 2pi. Jadi kok dibagi 4 subinterval karena kan kuadrannya itu 4. Jadi untuk mempermudah 0 sampai pi per 2. Jadi kan kayak 4 kuadran. Jadi kita bagi menjadi 4 subinterval karena kan tepat 0 sampai 2pi. Kalau soal yang nomor 2 tadi slide 17. Ini kan persamaannya kan R sama dengan 5 sin 2 theta. Jadi 2 theta itu kan tetanya itu kan berkisar dari 0 sampai pi. Jadi kita bagi, kan nggak mungkin langsung kayak langsung setengahnya. Maksudnya kayak, kan tadi kan 4 kuadran ya. Jadi kita bagi-bagi, gimana ya. Jadi kayak ya pi per 4. Pi per 4 itu kan pi per 4 itu kan 45. Jadi kan ini kan 0 sampai pi. Jadi 0 sampai pi. Jadi pi per 4 45. Terus yang pi per 2 itu 90. Jadi kayak dibagi 4 kuadran lagi. Jadi kan tadi kan 2pi. 2pi itu dari pi per 2. Terus pi, terus 3pi per 3pi per, jadi tetap dibagi 4 kuadran. Ini kan cuma ketambahan 0. Oh iya, jadi itu kita bisa menentukannya dari itu ya, kisaran tetanya itu ya, berapa, Iya. terus dibagi 4 gitu ya? Iya, iya. Oh iya. Terus izin bertanya lagi, pada slide berapa tadi? 8 atau enggak 9 gitu? Bisa ditunjukkan. Nah, ya ini. Di situ kan akhirnya itu kan dia sama dengan tan alfa, di mana tan alfa ini kan gradiennya ya. Itu kenapa yaitu sama dengan gradiennya? Karena masih kurang paham. Apa sudah dipahami? Ya, ini tanya sisi terminalnya ya. Iya. Sisi terminal ini loh yang dimaksud. Oh iya. Ini kan Berarti biasanya kan ditulis Y sama dengan, kalau persamaannya R cos theta, R cos alfa dan R sin alfa ini menjadi tan alfa. Jadi Y sama dengan tan alfa. Oh iya, ya baik, dapat dipahami. Oh ya, izin mengoreksi ya, yang itu, yang di atas itu A kuadrat dalam kurung cos theta kuadrat itu penulisannya sepertinya salah, nggih. Yang mana? Iya, yang itu. Itu yang cos theta kuadrat itu sebenarnya kan cos kuadrat theta gitu kah? Oh, Iya, iya. ya baik-baik. Terima kasih atas koreksinya. Iya, terima kasih kembali atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya Ega Ayu dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa ditunjukkan slide 22. Nah, di sini tertulis jika P juga berada pada grafik R sama dengan 2 min 2 sin theta, maka P memiliki mungkin berbeda representasi P R aksen, theta aksen. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Saya belum kurang paham. Izin menjawab ya. Itu sama aja yang slide 23. Kalau ini kan langsung pakai transitif. Kalau slide 23 itu kan 23 atau bukan, kayaknya contoh soal sebelumnya, sesudahnya kayaknya. Sama aja itu. Kan nanti kalau yang contoh soal yang nomor 2 itu kan ada yang langsung transitif, R sama dengan R aksen, sama R sama dengan min R aksen. Kan kalau yang contoh soal yang nomor 2 itu kan kalau yang pakai langsung transitif sama R sama dengan R aksen itu sama aja. Jadi kita boleh menggunakan transitif atau R sama dengan R aksen. Yang mana kan nanti
kayaknya ini R aksen ini maksudnya ini nih. Ini harusnya theta plus berapa gitu. Yang nomor 25, slide 25. 25. Ini theta plus 2 pika. Seperti itu. Itu salah ini. Salah itu yang R aksen sama dengan theta. Oh ya, benar. R aksen sama dengan theta aksen. Yang mana itu kan dirubah menjadi ini. R aksennya itu R, theta aksennya ini dirubah ini. Sama aja. Nanti kan kalau dari soal ini kan pakai transitif sama ini kan hasilnya sama, yaitu sama aja. Sama aja. Berarti kalau jika P memiliki mungkin berbeda itu R-nya bisa R aksen begitu? Atau bagaimana? Ya, boleh diulang? Yang slide 22 tadi yang P memiliki mungkin berbeda itu R-nya itu bisa R atau R aksen begitu? Iya. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya dipersilakan untuk Ziva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 19. Nah, ini saya masih kurang paham, ini kok bisa muncul sayap yang sebelah kiri ini ya? Dan ini, bentar. Iya, itu. Kok bisa muncul yang itu ya? Padahal kan di slide yang 18 itu hanya menggambarkan sayap yang sebelah kanan ini. Apakah bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, bisa dipahami, izin menjawab ya. Tadi kan tetanya itu nilai tetanya dengan rentang 0 sampai pi. Jadi slide 18 Feb. Jadi ini kan kita hanya menggambarkan yang sayap kanan saja. Jadi untuk slide 19 lagi. Jadi maksudnya ini untuk theta di luar 0 sampai pi, yaitu dapat kita lihat pada grafik theta R di bawah ini. Yang theta R ini di bawah gambar untuk grafik terakhir. Ini kan kita kan tadi sampai pi. Theta R sampai pi ya. Jadi sampai pi ini ketika kita menambahkan, ketika kita mencoba tetanya pi per 4 di luar 0 sampai pi itu kan 5 pi per 4 sampai 2 pi. Jadi ketika 5 pi per 4 ini nanti R-nya itu 5. Nanti R-nya 5 dan ketika 3 pi per 2 ini nanti R-nya itu 0. Jadi kembali lagi. Contohnya seperti ini. Pada grafik XY ini kan R-nya itu 5 pi per 4. Tetanya itu kan 5 pi per 4. 5 pi per 4 itu kan 225. Jadi kita rotasikan sebesar 225. 225 derajat, kita rotasikan. Itu jari-jarinya itu 5. Setelah itu, kita rotasikan yang 3 pi per 2. Tetanya 3 pi per 2 itu kan 270. Nah, 270 kita rotasikan sebesar 270 derajat, dengan jari-jarinya itu 0, kembali lagi ke titik asalnya 0. Setelah itu, kita coba masukkan tetanya itu 7 pi per 4. Nah, 7 pi per 4 itu kan 315 derajat. Nah, ketika 315 derajat kita rotasikan, itu menghasilkan negatif 5. Dan ketika kita rotasikan 2pi, dengan tetanya 2pi kan 360 derajat, kita rotasikan sebesar 360 derajat,
R-nya itu 0. Jadi kembali lagi dan membentuk apa kayak bunga-bunga ini. Dan ketika kita mengambil nilai theta lebih dari 2pi, nanti grafiknya akan kembali lagi seperti bunga-bunga ini dari kanan atas, kiri bawah, kembali lagi kanan atas, kiri bawah. Gitu. Oh, Bisa berarti dipahami? Iya, bisa dipahami. Berarti itu tambahan intervalnya gitu ya? Iya, di luar Yang 0 lebih dari sampai pi ya? pi. Iya. Oh, iya, iya. Bisa dipahami. Sama mau tanya satu lagi Mau pada nambahin yang slide ini. 23. Mau nambahin yang ini sebentar. Ini ya, juga cari banyaknya daunnya itu dilihat dari sudutnya. Itu kan sin 2 theta. Kalau genap itu daunnya itu 2 kalinya. Kalau ganjil, jadi misalnya sin 2 theta, berarti itu daunnya itu ada 4. Kalau sin 3 theta, itu berarti daunnya ada 3. Seperti itu. Baik, jawaban bisa diterima. Saya mau tanya lagi pada slide 23. Nah, pada slide ini tuh kalau nggak salah tadi penyaji menuliskan 2K sama dengan min 1 atau 2πK sama dengan min P. Nah, itu maksudnya gimana ya? Saya masih kurang paham sama yang dituliskan penyaji tadi. Bisa tolong dijelaskan ulang? Terima kasih. Nah, boleh dijelaskan soalnya barusan internet terputus. Diva itu minta tolong diulangi pertanyaannya. Oh iya, baik. Jadi tadi tuh kan penyaji ya, pada slide ini tuh menuliskan kalau 2πK itu sama dengan min P. Sehingga 2K itu sama dengan min 1. Nah, itu asalnya dari mana? Terus kenapa kok bisa dijelaskan seperti itu? Masih kurang paham, tolong dijelaskan ulang. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Bisa. Itu maksudnya itu K ini membuktikan itu kalau bahwa itu K itu tidak ada nilai intergen dari K. Jadi itu membuktikan yang tadi itu. Yang πK sama dengan ini kan sepertinya tadi 2πK. Ini kan dikali ruasnya, ruas kanan kirinya dikalikan 2, jadi kan pi plus 4πK kan. Kalau nggak salah itu tadi 2πK sama dengan min pi. Ini kan ruas kanan ruas kirinya kan dibagi pi, jadi kan 2K sama dengan min 1. K sama dengan min 1/2. Maksudnya yang ini itu membuktikan bahwa K itu tidak ada nilai intergen. Maksudnya intergen itu nilai positif negatifnya gitu. Apakah bisa dipahami? Walah, iya, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya Bima Eka, dipersilahkan. Iya, makasih ya waktunya. Yang pertama saya mau tanya yang slide 8 kalau nggak salah. Ya, yang ini kan membuktikan kalau apa tadi R itu sama dengan A. Nah, terus didapatkan cos theta kuadrat plus sin theta kuadrat sama dengan 1, maka kita telah membuktikan persamaan trigonometri. Maka dapat dibuktikan bahwa R atau A adalah jari-jari suatu lingkaran. Nah, itu gimana caranya membuktikan R
dengan secara tidak langsung dengan itu cos theta. Kalau kita membuktikan cos theta kuadrat plus sin theta kuadrat sama dengan 1, itu kita membuktikan R gitu loh, Mas ini. Iya, kita membuktikan A-nya atau R-nya itu. Salma itu kayaknya materi sebelum UTS kayaknya kan kalau seperti itu kayaknya kalau lingkaran ini kan jari-jarinya satu. Membuktikannya seperti itu kayaknya. Lingkaran satuan gitu, Tafat. Iya. Ya udah. Pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu di slide 23 kalau nggak salah. Itu kan tadi siapa tadi? Ada yang bilang kalau di kuadran 2 sama 3 tadi itu R-nya min. Terus di slide sebelumnya yang 19 itu R-nya plus. Jadi yang mana yang min, yang mana plus kuadrat apa ya? Jadi saya jadi bingung. Izin menjawab ya. Ini yang mana yang plus, mana yang min itu ahlinya itu sepemahamannya saya itu ya, sumbu Y itu kan bilangan bulat, sumbu X itu sudutnya. Terus habis sudutnya itu ini kan kenapa itu menjadi min 1,5 pi per 6? Karena sebentar. Ini kan 5 pi per 6 itu mana? Ini cos apa sih? Sin 5 pi per 6 itu kan setengah. Jadi kan 1, yaitu. Iya itu, kok jadi min. Makanya itu yang saya tanya. Karena kan sepemahamannya saya itu ya, ini itu bentar. Ini tuh sudutnya, bagian sudut-sudutnya. Yang ini bagian bilangan bulatnya itu. Sebentar, kayaknya tadi ada di slide sebelumnya. Coba lihat di slide sebelumnya. Slide atas kayaknya. Slide 19 mungkin. Ini maksud yang saya itu seperti ini, yang ini. Karena tadi itu kan gambarnya itu kan kardiot. Ininya kan tiba-tiba pakai ini. Soalnya itu masih belum dibuktikan. Soalnya itu kenapa yang ini itu tiba-tiba pakai yang bilangan bulat, bukan pakai sudut seperti ini. Saya coba jawab terakhir ya, Bima. Oh iya, terus yang ini, yang saat ini kan ini ya tadi dijelaskan kalau hasilnya itu akan berulang ya. Yang setelah pi ini kan hasilnya akan 5, terus 0, terus min 5 gitu kan? Iya. Ya, terus kenapa kita gambarnya itu di kuadran 2 sama kuadran 3? Kenapa nggak digambar ulang aja? Pakai kuadran 1 atau kuadran 2? Ya, izin jawab ya. Mungkin kan karena itu kan yang bawah sendiri, yang bentar.
yang ini kan sudah, ini kan tadi kan 180 derajat, jadi kan sini 180 derajat. Nah, nanti itu sini ini kan lanjutannya kan jelasnya kan ke atas sini. Nggak mungkin ke nganu apa? Ke kuadran 1 lagi. Oh, gitu ya, paham. Nah, iya. Ya, terus sih. Baik, untuk selanjutnya Yulia Zulaika, dipersilakan. Terima kasih. Izin bertanya yang slide 9 kalau nggak salah. Nah, ini. Itu kan kami menggunakan strategi yang sedikit berbeda. Strategi itu apa ya strateginya? Strateginya itu, izin menjawab ya, strateginya itu ya yang selanjutnya ini di slide 10 sampai 12 menggunakan apa? Kurva ini loh, kurva theta R. Kan kalau di sini kan langsung titik-titiknya itu kan, tapi tanpa tahap-tahap. Nah, kalau strategi yang selanjutnya itu bedanya itu memakai kurva theta R. Seperti itu. Oh. Berarti tapi kan nanti hasilnya sama maksudnya? Iya, sama. Pakai kan yang kalau digabungkan ini membentuk lingkaran gitu kan. Tetanya kan akan membentuk suatu lingkaran. Nah, tapi kalau biar lebih jelasnya itu dengan tahap-tahap ini gitu. Bentar, ke slide 10, ke slide 10. Tapi kan itu kan ada grafik daripada menghitung tadi. Oke. Berarti untuk lebih memudahkan kita membuat sebuah grafiknya aja gitu, tidak membuat ini Cartesiusnya apa sih polarnya itu. Ini tah. Kita lebih mudah menggunakan yang ini, yang kurva itu. Enggak, ini kan mulai dari kurva theta R ini kita bisa dapat apa menggambarnya di kurva bidang XY seperti itu. Kan kalau ini kan langsung di bidang XY gitu kan ya. Nah, kalau yang di slide 10 ini itu di bidang theta R dulu baru ke XY. Oke, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab punyanya Bima. Yang tadi itu slide 23 kayaknya. Slide 23 sepertinya tadi. Puri. Slide 23. Baik, waktunya habis ya, tapi terserah juga. Sudah jam 4 lebih. Ya, mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Baik, untuk Wahyu Fatin dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai slide 27. Ya, yang itu poin keempat itu Pi plus 2PK tadi dijelaskan oleh penyaji itu disalahkan. Kenapa ya? Soalnya saya belum paham. Soalnya itu, izin menjawab ya. Soalnya tadi tuh pakai yang slide 23, slide berapa ini? 25 apa 26? 26 sepertinya. Itu menggunakan kan kalau tadi itu kan transitif kan langsung. Misalnya R
R sama dengan 3. R sama dengan 2 sin 2 theta. Itu kalau transitif kan langsung 3, 2 sin 2 theta. Itu bisa langsung transitif, bisa pakai cara yang R sama dengan R aksen menggunakan theta plus 2 pika sepertinya tadi itu. Terus R sama dengan min R aksen menggunakan ini nih. Nih. Theta plus 2K plus 1 pi. Ini, seperti itu. Apakah sudah berarti sama saja ya intinya yang min R dan R itu. Dibuktikan itu sama aja. Oh iya. Dan saya izin mengoreksi slide 14. Apakah bisa ditunjukkan? Yang R sama dengan 4 dikurangi 2 sin 2 pi sama dengan 4 dikurangi 2, itu seharusnya yang 2-nya dikali dengan 0. Iya, tidak ditulis. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas koreksinya. Ya, sama-sama. Oke, diakhiri ya, sudah waktunya melebihi. Sepertinya sudah terjawab semua ya. Sudah, Bapak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang baik. Terima kasih.